Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini terutama untuk ilmu petung, petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun, sehingga bagaimana laku kehidupan perkawinan sebuah pasangan bisa dilihat secara lebih detail. Baik, kali ini saya akan memitungkan untuk pasangan Senin Kliwon dan Senin Kliwon. Siap-siap ya. Jika dilihat dari neptunya, Senin Kliwon itu 12, Senin Kliwon 12, 12 ketemu 12 ini secara otomatis perkara dominasi rumah tangga tidak ada yang dominan. Semuanya seimbang karena neptunya seimbang. Jadi ini antara suami dan istri sama-sama berperan mengambil keputusan. Tidak ada ya salah satu yang dominan. Ya, itu jika dilihat dari dominasi, siapa yang lebih dominan. Bagaimana dengan jangka petung jongko jangkepnya? Ya, petung jongko yang pertama. Jongko yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah Jiro Roser 4. Ya, saya harus berterus terang kepada panjenengan yang Senin Kliwon ketemu Senin Kliwon. Biasanya petung papat itu ditafsirkan sebagai elemen kematian atau petung tibopati. Ini saya harus terus terang, biasanya jika pembaca petung menemukan angka ini, petung angka 4 ini, petung elemen kematian atau tibopati, biasanya pasangan disarankan sebaiknya tidak menikah. Ya, sebaiknya tidak menikah karena ada elemen kematian yang bisa mengancam pasangan, salah satu atau dua-duanya, bisa juga mengancam orang tua, bisa mengancam mertua. Dan jika 0 sampai 2,5 tahun ini mengandung atau sudah lahir momongan, bisa jadi juga bisa mengancam momongan atau yang ada di dalam kandungan. Ya, wah lah kok awal koyo ngeri ini. Ya betul nih, saya terus terang pada panjenengan ini. Tapi bagaimana jika saya sudah cinta dan saya ingin menikah, tetap ingin menikah? Yo disiasati. Ya, disarati. Ini semua para pembaca petung pasti mengetahui cara, kalau dia memang benar-benar membaca petung ya, membaca petung yang asli dan bukan hanya membaca buku lalu dipetungkan untuk panjenengan. Setiap pembaca petung pasti tahu bagaimana cara menyiasati. Apakah kemudian akan hilang? Jawabnya jelas tidak. Loh, lalu apa fungsinya disarati atau disiasati jika tidak bisa menghilangkan? Fungsinya adalah untuk mengurangi dampak yang besar menjadi kecil. Fungsinya di situ. Jadi bukan meloncati, mampu membuat Anda meloncati petung ini. Tidak bisa, petung harus dilewati. Tapi dengan disiasati, dampak yang semula besar mengancam nyawa sampai ya bisa dikurangi dampaknya, mungkin hanya sakit gembreges dan sebagainya. Itu fungsi disarati. Apakah petung jongko jangkep juga melihat bahwa petung jatuh angka papat ini termasuk angka petung pati kematian? Kalau menggunakan istilah dalam petung jongko jangkep tidak mengenal istilah elemen kematian atau tibopati. Petung jongko jangkep ini petung Islami, jadi sehingga yang dikenali begini, bahwa urusan hidup mati nyawa seseorang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu petung manapun yang bisa menebak kapan seseorang mati. Maka ini urusan Allah, jadi tidak bisa dikatakan petung pati. Lalu apa menurut tafsiran petung jongko jangkep? Petung tibopati ini kalau petung jongko jangkep disebutkan sebagai petung musibah paling besar. Jadi di antara balak kesulitan-kesulitan di dalam rumah tangga, ini adalah salah satu musibah yang paling besar di antara petung-petung rumit rumah tangga itu. Nah, kalau musibah besar bagaimana dampaknya? Dampak terbesar dari musibah besar adalah kematian. Ya sama saja. Tetapi jongko jangkep tidak berani mengatakan ini elemen kematian. Ya, bisakah disiasati jongko jangkep? Bisa, sama seperti primbon dan sebagainya, petung-petung yang lainnya. Jongko jangkep juga mengenalkan teknik untuk
memitung atau bagaimana menyiasati elemen kematian ini supaya tidak menimpa pasangan dan keluarga, termasuk saudara, anak. Caranya bagaimana? Jadi kan bisa lihat di video lain di channel ini cara menyiasati petung tiba pati atau petung elemen 4 atau petung elemen kematian. Ya, silakan dicari di channel ini ya, nanti ada cara mengatasi itu. Sepertinya sudah saya buat, jadi panjenengan bisa mencari. Ya, baik. Bagaimana dengan jangka yang kedua? Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah jilu rosernem. Rosernem 6. Tipe angka 6. Angka 6 ini di dalam tafsir petung Jawi Jawa Jangkep disebutkan sebagai rezeki lancar. Rezeki lancar itu bagaimana penggambarannya? Rezeki lancar itu gambarannya kepenak kabeh. Pengen tuku opo-opo kelakon. Dalan padang mau rezekinya lancar. Ya, mau apa-apa bisa terbeli. Semuanya juga bagus, kondisi keluarga bahagia. Terus kalaupun ada riak-riak kecil nggak ada artinya di sini ya. Semua posisinya pokoknya kepenak ya. Duit lancar, pengen opo-opo kelakon. Ini bentuk rezeki lancar. Janjane orang-orang gua atok lo aiki menutu gua tak itu tujuannya menggolek ini ya, rezeki lancar. Ya, rezeki lancar ini yang dicari janjane ya, di sini datang. Selain rezeki lancar ada rezeki besar, itu yang dicari. Kalau bisa semua dalam petungnya itu rezeki lancar semua. Wah, gini. Nah, begini ya. Ya itu digoleki janjane ini. Orang golek apa-apa dadak petung di obyek kono kene ya, goleki kita. Rezeki lancar dan menghindari elemen kematian. Lagi mau elemen kematian harus rezeki lancar, ya begitulah pilihan hidup itu ya. Baik, saya lanjutkan. Pada jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, jatuh angka pitungnya adalah songlu ji sernem. 6 lagi rezeki lancar. 2 kali rezeki lancar, artinya selama 5 tahun rezeki lancar. Orang ketekan duit istilah ini. Wenak kan? Wenak. Kita lihat lagi jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jatuh angka pitungnya adalah songo jiserlu. Lunya wolu ini harus rezeki lancar meneh. Ya, rezeki lancar lagi. 3 kali rezeki lancar. Nah, enggak main-main tadi pasangan ini Senin Kliwon dan Senin Kliwon. Horor ternyata ya, Senin Kliwon ini. Baik, saya lanjutkan di sini. Wah, mantep tenan jebule. Angka petungnya. Baik, selanjutnya pada jongko yang kelima atau penjangkepnya. Bagaimana laku petungnya? Ya, pasangan ini mendapatkan angka jiji ro ser ro. Ro tiba angka loro. Angka loro itu artinya tafsirnya saling weleh-welehan. Jadi antar pasangan bisa saling weleh-welehan, atau jika tidak bisa juga muncul masalah tidak dengan pasangan, tapi pasangan dengan orang tua saling weleh-welehan. Lah kuwi mbiyen dikandani ora kena kok. Nah kan, wis kadung ketuku saiki jajal piye. Wah, ini kondisi begitu nanti. Akan ada kondisi saling menyalahkan atau weleh-welehan ini. Ya, akan melanda pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun untuk pasangan ini. Jadi kalau dilihat formasinya dari 0 sampai 12,5 tahun, 7,5 tahun diantaranya rezeki teko, 2,5 tahun sisanya weleh-welehan, 2,5 tahun lainnya elemen kematian. Pasangan ini berpotensi jadi kaya, tapi hati-hati dengan elemen 4. Saya ingatkan dia hati-hati dengan elemen 4. Pastikan disarati. Bagaimana dengan elemen ini tadi weleh-welehan? Weleh-welehan saling menyalahkan, saling tuding dan sebagainya. Apakah bisa disiasati? Bisa jawabnya. Nah, Tuhan menghadirkan masalah satu paket dengan penyelesaian. Lalu bagaimanakah cara menyelesaikan masalah ini? Caranya adalah jenengan lihat video lain di channel ini.
cara menghadapi petung angka loro atau petung loro atau petung apa istilahnya boleh-bolehan atau petung saling menyalahkan ya, cara menghadapinya. Dilihat video di channel ini. Tiwas digoleki blang-blang jebule ora ono. Videone ora ono. Jika videone ora ono, Lur, ya Kang Mas, Mbak Yu, Pade, sing sabar, berarti videone urung dadi. Nek videone urung dadi ya gimana? Ya sing sabar. Enggak tokno iki ora sithik kok. Saya enggak tokno weton akeh ngene. Pirang atus video nanti harus saya buat ini. Tapi di sela-sela itu nanti akan saya buatkan. Saya selipkan, saya buatkan untuk panjenengan. Bagaimana cara menyiasati petung ini? Petung saling menyalahkan atau petung oleh-olehan? Ya, itu ada. Nanti saya buatkan. Lah kok nanti? Dan itu was ngenteni kok channel hilang. Lah ben ora kehilangan channel Kang Mas Bayu, ya dipejet itu tombol subscribe. Sub seribu yang merah itu tombol aja dipejet, itu tandanya dengan nanti tidak akan kehilangan punya ikatan dengan channel ini, orang kehilangan channel. Jadi orang kehilangan YouTube iki loh istilahnya ngono. Atau jika perlu loncengnya dipejet, itu sampingnya ada lonceng, hidupkan dipejet itu. Kalau lonceng dipejet artinya apapun yang saya munculkan di YouTube saya nanti jenengan akan diberitahu. Oh, lagi memunculkan pasangan ini, pasangan ini, jadi akan didapatkan, diberitahu nanti di YouTube-nya. Begitu, J. Loh, pertanyaan, interupsi. Lah saya bagaimana yang sudah menikah 30 tahun, udah ngomong dihitung 0 sampai 12,5 tahun. Yang menikah seperti saya 30 tahun bagaimana? Kang Mas, Mbak Yu, jongko jangkep itu menghitungnya hanya sampai 12,5 tahun. Tiap jongko itu 2,5 tahun. Jangkepnya itu 5 jangkep. 5 jongko jadinya jangkep. Artinya sampai 12,5 tahun tok. Lah 12,5 tahun selanjutnya muter balik Kang Mas Mbak Yu, muter balik dimulai ke 0 neh. Jadi petung 12,5 sampai 15 tahun itu sama dengan petung 0 sampai 2,5 tahun. Muter. Ya, muter meneh, baleni meneh. Nah pasangan ini tadi ya artinya kalau awal tadi elemen kematian 12,5 sampai 15 tahun juga akan dapat elemen kematian lagi. Ini berulang. Sakwate nyawane jenengan. Sakwate jenengan jejodohan. Ya, semakin panjang ya semakin panjang jangka jangkepnya. Mengaten ya. Diingat-ingat, petung dijabarkan bukan untuk menakuti jenengan. Ya, tapi supaya jenengan bisa tahu situasi, tahu kondisi. Harapannya jenengan bisa lebih setitilan hati-hati. Dan tentu saja diharapkan bisa pula menyiasati. Ya, semoga petung ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.